Ya guys, kembali lagi bersama William di acara Truk Mania. Aku akan videokan perjalananku kali ini. Ini adalah penampakan kota-kota yang ada di Jerman. Ini Walsoms namanya guys ya. Walsom, salah satu filial yang gak ada rampanya. Ini pemandangannya agak cantik di sini, tapi jalannya itu sempit. Sebenarnya aku bisa dari kiri guys, tapi sempit sekali jalannya. Jadi pelajaran LKW kali ini ya apa? Harus saya segal sama mobil-mobil PKW guys ya. Saya segal sama PKW mobil-mobil kecil. Jadi kita harus buka tembok lah bawa mobil ini. Karena kalau kita kasih mereka lewat, kita tak lewat-lewat. Perhatikan guys, karena terlalu silau. Warung sudah balik. 1 jam 30 menit. Sekitar 2 jam lah ini. Enggak 1 jam 30 menit ini. 2 jam aku sampai ke Worms, lagar utama, karena ada kerja tambahan guys ya. Ini adalah perjalanan menuju Walsoms, bukan menuju Walsoms. Walsoms sudah selesai. Perjalanan menuju pulang. Aku tadi mulai jam 2 pagi, sekarang sudah jam 10. 2 jam sampai lagar. 10 jam, 12 jam, buang lergo, tambah lagi kerjaan, ya bisa pulang jam 3 ini. Mamma mia. Inilah kalau perusahaan-perusahaan kecil guys. Jam kerjanya banyak. Cacat nih memang orang Brunei, cacat. Hari Rabu guys sekarang. Nanti sampai autobahn aku matikan kamera ini, karena ya autobahn jalan tol itu sama-sama aja kayaknya guys ya. Gak ada yang menarik. Kalau jalan-jalan gini kan agak menarik lah dia, agak apa? Hijau, natur, segar kan. Apalagi kalau kita buka udara sini. Segar guys. Udara perkampungan. Jadilah
mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan berat di Jerman ini dilengkapi dengan AdBlue namanya guys ya. Kebanyakan menggunakan AdBlue. AdBlue itu semacam peredam asap mobil lah, asap kendaraan. Jadi nggak terlalu pekat, nggak terlalu hitam gitulah guys. Jadi agak bersih dia, sehingga mengakibatkan udara Jerman ini termasuk yang bersih ya. Apalagi daerah-daerah kampungan gini. Padahal di sini banyak sekali kendaraan lewat. Setiap mobil itu setiap rumah itu kayaknya minimal lah ya 1 atau 2 mobil mereka punya. 2 lah kali. 1 orang punya 1 mobil kayaknya. Rata-rata kebanyakan. Jadi seperti banyak sekali kendaraan-kendaraan pribadi. Belum termasuk lagi kendaraan yang umum dan bekerja gitu guys. Tapi meskipun demikian udara di sini nggak terlalu nggak terlalu kotor, tetap sejuk lah dibilang. Nah, kita bisa melihat langit loh, nggak terkena polusi gitu. Ini bukan cuma di gunung aja guys ya, di semua tempat ya, di semua tempat kayak gini guys ya. Mungkin orang beranggapan wah ini karena di kampung ini kayak gini. Enggak, di kota-kota besar pun lumayan lah, bersih lah memang ya, bersih guys ya. Ada ini mobil ini lambat sekali dia guys. Mobil di depanku ini dilengkapi oleh kamera guys ya, dia nggak pakai spion lagi ya, tapi udah pakai kamera guys. Mau kemana dia? Kenapa lambat? Si Paren Reisig. Jadi beginilah jalanan Jerman guys. Ini jalanan, apalagi jalanan desanya, lihat ini ya, sempit. Kalau datang 2 truk agak sulit ya, jadi harus mengalah lah. Nah, lihat di depan ini, di depannya ada truk dia. Lihat, kayak change. Nah, dia menunggu karena aku forward. Jadi meskipun kalau misalnya kita kasih dia duluan lewat, dia lewat bro, kita bilang gitu, dia akan menyapa kita, makasih bro. Nah gitu guys, itu hal-hal yang wajar di negara ini, saling nyapa, saling tegur, hal yang wajar ya guys ya. Kenapa mobil ini lambat sekali guys? Dia terlalu mengikuti aturan 60. Jadi aku butuh sekitar 23 km untuk bisa mencapai jalan tolnya. 23 km. Jadi aku akan shoot mengenai jalan-jalan desa ya. Ini namanya jalan desa ini, Landstraße itu kayak semacam jalan desa lah guys ya, menghubungkan antar desa gitu. Jadi biasanya jalannya ya seadanya dibuat, kadang agak sempit gitu, kayak pelit loh orang ini bangun jalan. Dan supaya menghindari ini kali ya, supaya menghindari banyak orang nyalip. Kalau lebar jalan kan lomba nyalip semua ini, nggak ada aturan jadinya, jadi banyak laka jadinya. Laka itu kecelakaan lalu lintas. Di mana-mana kiri kanan kita memandang padang rumput yang hijau. Jadi ini rumput-rumput dibiarkan tumbuh karena nanti dipanen oleh peternak sapi ya, gembala sapi. Yoli gitu. Jadi tolong guys, untuk orang yang menonton video ini jangan kasih komen Mas oleng mas, truk oleng, nggak ada ya. Tewas kita nanti guys ya, tewas. Di jalan-jalan gini banyak ininya, banyak kayak apa namanya itu, jurang
jurang-jurang apa ya, kayak parit ya, jalan kecil dan jurang juga, lembah, bukit, gunung. Kalau jalan sempit gini enak juga kalau ada truk di depan kita guys. Kenapa? Karena dia jadi tameng. Tameng yang membuka perjalanan kita. Biasanya aku gitu guys ya. Kalau ada di depanku truk, jadi tamengnya dia. Nah, jadi dia yang buka jalan. Kalau kita paling depan kan kadang terkejut kita guys. Kok tiba-tiba datang truk di tikungan kan, terkejut guys ya. Kalau gini kan, dia tamengku. Lihat, dia buka jalan tuh, buka jalan padaku. Berikan aku kemudahan. Karena ini masih agak lebar ya, nanti di depan sana sempit ya. Aku sudah 2 kali lewat dari sini. Sepanjang aku bekerja di sini di bagian Lebensmittel udah 2 tahun kali ya, 2 tahun lah. Meskipun nggak terus menerus, kadang 2 bulan nggak ada kerjaan, nggak ada kontrak, maksudnya nggak ada kontrak sama perusahaan kami, jadi aku bekerja sama yang lain. Tapi kalau ditotali ya hampir sudah 2 tahun lah ya, udah 2 tahun aku bekerja Lebensmittel. Jadi aku baru 2 kali lewat dari sini, ini ketiga kali lah. Iya, ketiga kali nih guys, atau kedua kali ya, lupa aku guys ya. Tapi sedikit banyaknya aku ingat lah jalan ini gitu. Jadi yang membuat perjalanan LKW ini atau supir-supir truk ini yang membuat jadi gampang itu ketika kita sudah melewati jalan itu ya, udah pernah ke situ, itu jadi gampang. Kalau belum pernah kan kayak meraba-raba guys, bisa nggak lewat dari sini gitu. Kadang ada dia tanda dilarang lewat atau jalan sempit gitu. Kalau orang-orang yang belum pernah kan kadang, wah bisa nggak lewat dari sini, meraba. Nah kalau rupanya terjebak kan bahaya kan guys. Susah dia mutar baliknya, seperti yang berkali-kali aku katakan lah. Sini kita masuki hutan ya, hutan yang asri, yang hijau, yang terawat. Meskipun demikian di sini nggak ada binatang buas guys, nggak ada beruang, nggak ada harimau, nggak ada orang hutan juga. Orang hutan cuma ada di Indonesia. Tapi mungkin banyak penampakan di sini kalau malam-malam guys ya, karena Jerman ini kan bekas negara perang dunia. Mungkin banyak orang berperang di sini dulu. Aku nggak tahu kata guys. Ini karena satu kameraku guys, aku cuma bisa menyorot satu bagian. Maunya 2 guys ya. Aduh, miskin kita guys, miskin. Kalau 2 kan enak juga itu. Nampak muka aku. Meskipun jelek, tapi setidaknya nggak membosankan. Tapi beginilah penampakan jalan-jalan di Jerman. Nah, ini udah masuk jalan sempit guys ya. Teman-teman bisa lihat sempit ya. Tapi kita beruntung lah, beruntung karena ada tameng di depan kita. Nah, itu pengendara yang goblok guys. Sebenarnya nggak bisa kencang di situ guys. Ini jalan, ini sudah di kota, masuk Innenort namanya, apa ya? Sil kuning itu, tanda kuning itu Innenort ya. Artinya kayak selamat datang di desa ini ya, gitu. Kalau udah masuk desa atau ada tanda selamat datang ke sini, itu harus 50 guys ya. Secepat apapun mobil kita, meskipun kita pakai mobil Formula One, tetap aturannya 50. Nah ini tanda kuning ini guys ya, tanda kuning disebut Butzbach. Nah itu kalau sudah dicoret, udah kembali ke aturan yang biasa, kayak truk 60, mobil biasa bisa sampai 80. Tapi kalau kita sudah memasuki tanda kuning itu harus 50.
terserah pakai apa itu, entah pakai sepeda motor kecepatan tinggi atau mobil balap, tetap harus 50 guys ya. Nah teman-teman bisa lihat guys ya, teman-teman bisa lihat guys, apa sih, sempit jalannya. Apa kau aku duluan, mau tabrak dia, tewas nanti. Jadi di sini juga sering dilakukan pemeliharaan ya, pemeliharaan rumput-rumput liar di pinggir jalan. Sering dijaga, itu namanya Meerarbeid ya. Meerarbeid apa ya? Bukan Meerarbeid. Lupa aku namanya guys. Nah, kayak di depan ini ada apa? Ada truk lewatnya. Ih, sekawan ngerem bah. Kayaknya di depanku ini nih guys, agak apa dia? Truk depanku ini agak baru kayaknya dia. Baru lewat jalan sini ya. Seperti nggak lewat rasanya. Lewat. Karena di kanan ini ada dia ditambahi kayak bataku gitu. Jadi bisa diinjak itu kalau ada apa? Agak sempit gitu. Kita ambil aja yang kanan ini. Kanan kiri ini kan ada bataku-bataku di samping aspal ini dipasang. Itu untuk yang inilah, untuk swengken dikit lah, apa ya dibilang swengken ini, belok dikit lah, ambil dikit aja. Jadi lewat dia truk-truk ini, nggak harus berhenti gitu. Aku masuki kota karena harus disuruh 50. Tanda-tanda 50 banyak. Oh ini belum kota, ini masih desa guys. Aku disuruh belok kiri guys ya. Mungkin dia terkejut guys, agak panik mungkin dia karena di belakangnya. Tapi gimana ya, aku harus cepat guys. Gagal pulpen ini bah. Daerah pertanian di kanan, sementara semak belukar di kiri adalah suatu perdebatan. Yang satu memberikan makan kepada makhluk hidup termasuk manusia, sementara yang di kiri merupakan hambatan bagi manusia guys ya. Ya, aku sudah mau masuk autobahn guys, mau masuk jalan tol. Jadi jalan tol di sini bukan berbayar ya, sudah dipotong dari pajak-pajak pekerja, pajak yang besar, sementara gaji yang kecil guys ya. Ini salah satu kelemahan dari negara Jerman, terlalu besar pajaknya. Bisa sampai ya 40% kali, 30%, ya 40% lah. Misalnya orang mendapat bruto 4.000 euro, neto jadi 1.900, 50%-nya habis. Apalagi untuk yang lajang guys ya, untuk orang yang lajang, kerek dibuat kerek. Wah, ini supir cewek guys. Nah, di sini ada banyak supir cewek guys ya. Tapi
biasanya kerjanya yang nggak ngangkat-ngangkat guys. Cuma kerjaan yang mana sekon ini? Cuma kerjaan yang itulah yang nyantai. Ini ya LKW Verbot, sampai jam 22 sampai jam 6. Sigal, gas. Masih saja di kanan dan kiri adalah penampakan dari perkebunan. Sekarang musim gugur ya, yang ditanam itu biasanya seperti daun kol, kubis, apalagi ya, stroberi juga, anggur yang dingin lah, yang 10 derajat sampai 15 derajat bisa tumbuh lah. Karena musim-musim dingin gini ya sampai 7 derajat lah kalau pagi-pagi guys ya. Tinggal 1,6 km lagi guys menuju jalan tol. 1,6 km lagi. Apakah yang bisa aku dapatkan dari perekaman video ini? Apakah ada yang menarik? Wah, ini banyak kali anjingnya guys. 4. Gimana dia merawatnya itu? Sekali berak semua harus dikutip. Jadi di Jerman ini anjing berak nggak bisa sembarangan guys ya, harus dipungut kotorannya. Makanya anjing di sini makanannya itu khusus supaya nggak mencret. Kalau mencret kan susah dia membersihkannya. Nanti diomeli tetangga-tetangga yang tidak senang lah. Ada aturannya ya. Jadi buang kotorannya itu pun nanti dikumpulkan, ada tempatnya juga. Ya, lampu merah. Jadi ada pembangunan di depan, lampu merah. Jadi cuma satu jalur dibuka. Tapi hati-hati dengan lampu merah gini ya. Ini pun ada kameranya guys. Kalau kita nyelonong aja jebrek katanya bayar. Apa ini? Gak ada komen bah. Sialan. Parah aku. Come on, mother father. Lama kali bah. Tinggal 700 meter lagi menuju autobahn, di mana kita bisa melaju dengan kecepatan 90 km per jam kalau mampu, di mana kita bisa menyaksikan banyak kendaraan-kendaraan, jenis-jenis kendaraan. Jadi ngebacot dulu guys ya, ngebacot. Bosan. Tiap hari sendiri, tiap hari menyendiri. Sedih. Seperti orang gila rasanya kalau parenting terlalu lama. Rusak guys ya, mobil ada yang rusak menepi di pinggir jalan.
Jadi begini cara masuknya guys ya, kayaknya sudah pernah lah aku tunjukkan. Nah ini udah masuk jalan tol. Ambil kecepatan setinggi-tingginya, langsung gas. Karena di sini ada spur yang tebal ya. Biasanya aku dikasih jalannya, ini nggak dikasih aku jalan. Kasih kiper ini, ngambil tanah ini. Jadi aku tabrak aja lah ini ya. Si goblok ini. Sebenarnya aku nggak bisa jalan sini tadi guys. Tapi dia nggak mau mengurangi kecepatan. Ya udahlah. Melajulah kita dengan kecepatan yang cukup lah ya. Nah, begini guys. Kayaknya sudah selesai lah tadi ya. Atau ada lagi yang mau teman-teman lihat? Ada lagi. Oke. Jadi di sini ada juga perbaikan jalan Bos Tele atau Kranarbeit. Nah ini hal-hal yang biasa di sini guys ya. Apa ini? Oh mereka pasang lampu guys. Rambu-rambu lalu lintas. Menanjak jalanan, menanjak seperti hidup ini sulit untuk dicapai segala setiap impian karena harus menanjak. Makan kacang lo guys ya. Apa ini? FB EU Facebook. Banyak sekali kendaraan-kendaraan yang datang dari luar negeri melewati Jerman ini guys. Karena Jerman ini tengah-tengahnya Eropa dia. Dan dia agak memanjang ke bawah ya. Jadi kayak terusan Suez lah dibilang Jerman ini. Membelah Eropa Timur dan Barat. Apalagi kendaraan-kendaraan Polandia sangat banyak di sini guys ya. Polandia dan Belanda lah. Itulah mobil yang paling banyak yang kulihat di sini. Negara lain ada juga, cuma nggak terlalu banyak. Yang paling sering lah. Dan biasanya super-super Polandia ini nyalip. Di belakang sini. Biasanya Polandia ini nyalip ini. Padahal aku udah jalan 90 loh. Kecepatan maksimal truk ini. Lihat, masih nyalip dia. Nah, pasti ini Polandia guys. Kita lihat dulu platnya ya. Oh ini Deutschland. Ini Deutschland. D artinya Deutschland. Kalau PL itu Polandia. I Italia. NL Nederland atau Belanda ya. B Belgia. GB Gross Britania. Memang ada orang Inggris tapi jarang lah. Jadi kalau platnya warna kuning itu Belanda atau Belgia dan atau Luxembourg juga. Iya kan? Luxembourg juga ya L. Kuning. Kalau merah ada bintik merahnya itu biasanya Ceko ya, negara Ceko. Ceska. Semua melambat, apa yang terjadi? Apakah ada sesuatu di depan sana? Kita intip dulu. Oh, ada pembangunan jalan.
bukan pembangunan jalan atau tapi ini apa ya, penebangan hutan lah. Seperti yang aku bilang tadi guys ya, di sini tumbuhan-tumbuhan itu dirawat. Ini memang penanaman kabel ini. Tapi banyak itu kerjaan ini, kerjaan motong rumput, jalan ditutup gitu. Emosi memang, tapi ya memang semua harus cantik ya kan, enak dilihat mata. Come on man, ya kenapa lambat? Di sini dilarang ini guys ya, dilarang nyalip. Kalau ada nyalip bahaya sama di depan sana. Karena daerah-daerah gini biasanya itu diawasi oleh BAG atau Bundesamt Güterverkehr namanya. Itu seperti dishubnya di Jerman ini ya, mengawasi kegiatan-kegiatan yang membawa beban di atas 3,5 ton ya guys. Barang-barang inilah barang-barang yang menjadi pusat bisnis. Jadi bukan barang privat ya. Kalau privat mereka nggak periksa. Dan biasanya mereka itu sembunyi-sembunyi juga. Tapi di dalam mobil kok. Tapi bukan rame ya, bukan ngumpul kayak satu mobil di pojokan berhenti. Kayaknya semua polisi di semua negara gitu ya, sukanya sembunyi-sembunyian guys ya, supaya gampang nilangnya kali. Kalau dari jauh kita lihat kan ya bisa aja langsung menghindar kan. Karena pendapatan Jerman ini dari denda kendaraan itu banyak sekali guys ya, aku pernah dengar ya. Mungkin bisa setahun itu sampai puluhan miliar kali, puluhan miliar rupiah lah. Ratusan ribu lah bilang, ratusan ribu euro. Dalam bukan satu negara, tapi kayak satu apa itu, satu provinsi kali. Denda aja, denda. Apalagi supir-supir dari luar Jerman ini, wah makanannya ini kita kasih mereka lewat. Nah, jadi kalau ada gini guys, ini harus kita kasih lewat sebenarnya guys, jadi supaya nggak macet. Nah mereka nyalip langsung tancap gas ini biasanya. Dan ini Amazon guys ya, nanti jangan-jangan paketku di dalam ini guys. Jadi biarkan mereka paren cepat, karena mereka harus mengantar 2000 barang dalam satu hari. Kasihan kalau kita halangi jalannya, Amazon bisa bangkrut. Nggak ada lagi potongan-potongan harga nanti. Jadi biarkan mereka lewat, pengantar paket gitu. Karena main mereka kecil-kecilan ya, tapi sampai ribuan barang. Bayangkan kalau lambat-lambat semuanya, wah, anak dan istri menunggu di rumah, sedih. Bapak belum pulang karena masih ngantar barang. Siapa nih guys? Ada hangernya gambar babi. Haram ya, haram. Dari kejauhan aku sudah melihat kota Frankfurt. Ada tower di situ, tower tinggi. Nggak tahu aku belum pernah ke situ, bah. Kayaknya setiap kota di Jerman ini, kota-kota besarnya, ada tower-towernya kayaknya ya. Tower untuk kayak melihat kota itulah, kayak tempat destinasi. Naik ke atas baru bayar, kayak Monas lah. Kalau di Indonesia kan Jakarta Monas. Kalau di sini setiap kota-kota besar ada ininya, ada menaranya, menara paling tinggi lah untuk melihat kota itu. Udah mulai masuk Frankfurt. Frankfurt ini kota yang macet, meskipun di jalan tol tetap banyak kendaraan yang buat macet. Agak malas lewat dari sini memang, apalagi jam-jam mendekati jam-jam 12 ya. Memang sekarang masih setengah 11 lah, tapi sudah termasuk ini jam-jam kayak gini tuh rame orang. Nah, aku nggak tahu pulang atau ini mereka semua istirahat siang.
sampai sini karena kamera masih dalam mode pengecasan, dan aku rasa hal yang sama terlihat di sini ya, nggak ada yang berbeda kali ya. Jadi aku matikan dulu guys. Oke. Nah ini salah satu guys, mobil Polandia suka nyalip, tapi mereka paling banyak bayar denda kali ya. Super Polandia memang gitu guys, nyalip di mana-mana. Mau cepat pulang mereka, sama kayak aku juga. Lihat, nah, di depan itu udah ada tanda dilarang nyalip, truk dilarang nyalip, jadi mereka nyalip. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, rupanya nanti ada polisi di depan sana, kena denda dia guys ya. Denda di sini nggak tanggung guys, nggak tanggung, bisa sampai ratusan euro lah kalau dirupiahkan. Kalau dirupiahkan bisa aja sampai 5-6 juta kali ya. Dia sudah terlalu jauh nyalipnya. Truk yang depan gitu. Mereka seperti inilah, kayaknya ada kulturnya. Oh udah balik, udah masuk nih guys. Kayak kultur ini pembalap. Kalau di Indonesia kan nggak oleng nggak supir kan gitu kan, kalau Indonesia. Di sini mungkin kalau di Polandia nggak nyalip nggak supir. Nah, gitu. Kalau di Jerman nggak kena blitz nggak supir. Mungkin itu apanya guys ya, kayak kultur lah, kayak kebiasaan yang sudah melekat, budaya yang sudah melekat di setiap negara. Seperti pepatah, lain lubuk lain ikannya guys ya. Ya luruslah kau ah. Di baskon ini. Kamu lurus. Ayah, belok kanan dia. In certain meters, use the right lane to take the exit toward A3. Use the lane to take the exit toward A3, then use the middle lane to keep left. Ya, aku udah tahu sebenarnya ini jalannya guys. Tapi ya udahlah. Matikan aja ya. Use the middle. Karena kadang suara dari GPS ini aku perlu ya, karena kayak menghayal kadang aku ini. Jadi diingatkan lah. Awas belok kanan. Nah, kayak gitu. Kalau menghayal kan kita bisa kelewatan kan. Dan itu kayak kerjaan ya aku rasa ya. Kalau 3 kamera mantap kali ya kan, dari semua sudut ku ambil. Tap. Kayak main truk simulator gitu. Ini 1 kamera gitu. Tak ada apa-apa. Tadi itu truk yang depanku tadi sama jalan kami. Ini masuk ke bandara tersibuk di Jerman. Bukan di Jerman kali, salah satu bandara tersibuk di dunia lah ya.
Frankfurt tersibuk, artinya banyak lalu lalang pesawat. Kayak dulu bandara di Indonesia itu bandara Kuala Namu lah, tersibuk di dunia. Bukan di dunia, di Indonesia. Yang pernah aku baca ya, aku nggak tahu sekarang udah ada perubahan atau enggak. Nah itu, ini bandara guys. Kiri kanan ini adalah sudah bandara Frankfurt ya, Flughafen Frankfurt. Jadi Flug itu pesawat, Hafen itu kayak pelabuhan. Hafen, pelabuhan artinya pelabuhan kapal laut, tapi Flughafen jadilah pelabuhan pesawat, kan gitu. Memang agak rancu bahasa Jerman ini, tapi kita terimalah apa adanya. Sampai sekarang pun banyak aku nggak ngerti guys ya. Ini Hilton Garden Inn, artinya penginapan. Jadi untuk orang-orang yang super sibuk di sinilah tinggal ya, nginap maksudku, transit apa gitu. Jam besok harus ini, besok harus ke sana. Kalau orang-orang kayak kita ya cuma bisa memandang lah dari luar. Memandang kemegahan gedung ini tanpa pernah masuk ke dalamnya. Sebenarnya dalamnya kayak ini juga ya, tapi atasnya itu ini apa, penginapan guys ya. Sebenarnya udah pernah aku masuk, tapi bukan dalam penginapannya. Teman-teman bisa melihat pesawat ya, pesawat sudah mau mendarat. Teman-teman bisa lihat ada pesawat mendarat. Nah ini salah satu keindahan jalan tol ini ya. Kiri kanan pesawat, ada rel kereta api juga. Sini banyak pesawat guys. Dan kalau kita melihat ke langit itu seperti banyak pesawat yang kayak ngantri ya, mutar-mutar di situ. Misalnya kan itu ngantri mau mendarat. Dan lambat dia turunnya, kayak mau ngantri lah. Jadi gitu guys. Nah di atas ini juga, di atas terowongan ini bandar pesawat ya. Kalau kita beruntung, kita lihat pesawat di atas jembatan ini. Ada pesawat yang mendarat di atas jembatan ini, kalau beruntung. Kalau nggak beruntung ya nggak dapat apa-apa kan gitu. Apakah teman-teman kali ini beruntung? Ya tidak ada. Biasanya lewat pesawat guys, dari sini, dari atas ini. Tapi hari ini kita kurang beruntung lah. Mungkin lain kali, lain kesempatan ya. Jangan berkecil hati, karena keberuntungan itu nggak tiap hari juga datang. Yang penting dikejar aja ya. Itu guys. Oke. Keberuntungan harus dicari, keberuntungan harus dikejar. Position imprecise. Searching for satellites. Kalau kita melihat kiri kanan, ini landasan udara. Ada pesawat jet di sini, Iberia Regional. Pesawat Iberia Regional. Iberia itu kayak apa ya? Siberia ya? Enggak ya? Iberia ya? Negara Iberia. Aku nggak tahu guys, Iberia dari mana datangnya. Nah depanku ini truk dari Prancis guys, F. Apa ini? Kok melambat guys? Aku nggak tahu guys ya. Ini truk dari Prancis, F. Dia bawa cairan. Ada termometernya itu ya, nggak tahu ya, tekanan udara kali ya, tekanan cairannya. Seperti aku bilang tadi, ini jam-jam sibuk guys ya, jam-jam sibuk di kota-kota besar. Apalagi ini bandara pesawat, banyak orang keluar masuk, apalagi yang baru landing, yang mau terbang, yang mau kerja juga, yang mau pause juga, sangat sibuk di
jam-jam sini nih. Ini jalan tol nggak pernah sepi nih. Mau jam 2 pagi pun kita lewat dari sini tetap ramai. Meskipun nggak seramai ini guys ya. Ayolah. 11.50, Bang Lergo 1 jam. Ya Pak. Lama kali bah. Aku harus mengambil sisi kanan, sisi yang harus aku lalui karena ini adalah trayeknya. Apa itu? Dia bawa kuda guys ya. Mobil di sini cantik-cantik guys ya. Cantik-cantik. BMW, Mercedes, apalagi VW. Bagus-bagus. Kadang aku berpikir guys, apanya kerja orang ini semua bisa beli mobil yang mahal? Gak mungkin semua kaya ya kan guys, pasti ada yang miskin. Nah ini 3 mobil lewat, 3-3 orang kaya ya. Belakangku juga ada Mercedes. Nah, Mercedes yang baru aja sekarang harganya kayak ini di kiriku ini, sedan ini. Apa harganya ini? Meskipun bentuk lama dia tapi ini Mercedes lama ini. Ya bilanglah dulu dibelinya itu mahal. Coba. Berapa lah pendapatan dia? Enggak ini guys. Nah, ini apa ini? Ah, Mercy juga ini. Demokrat. Ini juga Mercedes lagi guys. 3 Mercedes depanku. Mahal semua ini, mahal. Tuh bisa sampai 30.000 harganya ya. Ini Audi. Aduh guys, nah, mobil mewah semua ini. Ini macamnya nggak kerja mereka ya. Aduh gitulah guys. Kita harus tetap tabah, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas kehidupan, pekerjaan, dan makanan yang telah Dia berikan. Meskipun kita cuma bisa memandang kekayaan orang lain, tapi tetap bersyukur karena mereka juga menyumbang pajak yang besar untuk bangsa dan negara ini. Oke, sampai di sini dulu. Pause lagi, ngecas dulu lagi. Jadi ada kemacetan guys di depan sana. Ada polisi juga. Jadi kalau di Jerman ini ada kecelakaan, kita nggak bisa memvideokan guys ya. Itu hal yang penting karena denda bisa sampai 200-300 euro. Itu hal verboten lah, dilarang di sini. Di sebelah sisi kiriku ada kecelakaan, tapi dua-duanya macet. Aku nggak tahu. Wah hancur guys, mobil Audi lawan mobil Mercedes. Nah ini akibat kencang-kencang di Jerman ini gitu. Itu hal yang biasa kecelakaan di sini guys. Kencang-kencang tiba-tiba ada merem. Nah itu yang bahaya sekali ya. Sebenarnya dalam berkendara ini harus ada 50 meter jarak kita sama yang depan kita. Ketika dia di depan kita ngerem, kita punya kesempatan ngerem. Apalagi truk gini guys ya, minimal 50 meter abstan atau jarak terhadap kendaraan di depannya. Nah kalau kecelakaan langsunglah macet panjang. Biasanya gitu guys. Yang membuat macet di Jerman itu gini-gini ya. Dan ini sampai panjang nanti nih. Karena kecelakaan mobil sama mobil, spurnya ditutup satu.
langsung macet, kiri semua numpuk mobil, padat lah. Nah yang paling belakang ini yang paling emosi nih. Aduh, jam berapa lagi aku sampai, katanya lah gitu guys ya. Kayak aku lah dulu, aku pun gitu. Kalau ada macet, aduh emosi langsung. Nah ini yang paling belakang ini, yang paling belakang ini pasti udah kesal sekali nih. Sialan katanya. Sial aku hari ini katanya. Kami apalagi jalan ini cuma jalan dua jalur dia, bukan 3 jalur. Ini jalur yang kanan ini, jalur ini dia jalur keluar ini, bukan jalur untuk ke Frankfurt tadi. Nah, udah lah mobil truk-truk gini guys ya, terlalu banyak ya guys ya. Artinya memang perekonomian Jerman ini berputar dia terus, nggak tertahan. Nah, datang lagi truk ya, macet. Oke, itu hal yang menarik. Aku cut dulu lagi. Wah, ada kecelakaan guys. Ada kecelakaan, mobil rusak, bahaya. Nah kalau teman lihat di sebelah kanan ini ada sungai, di sebelah kanan ini ada sungai. Ini sungai Rhine, sungai Rhine. Makanya dibilang orang Mainz am Rhein, kota Mainz di samping Rhine. Nah ini sungai yang agak besar ya. Jadi kapal-kapal pun lewat dari sini, mendistribusikan produk-produk yang entah dari mana. Guys, ada pabrik juga di sampingnya. Pabrik ban apa kayak bangunan kayaknya. Yap, aku harus masuk ke Nierstein, Oppenheim, Mainz, Laubenheim. Jadi Bundesstraße nomor 9, B9 harus aku ambil guys ya. Nah ini nggak sabaran nih sekarang. Hampir kusamber dia. Wah, ini apa aku mbak sepatu rem ini? Baustelle yang paling lama, paling panjang juga ini salah satu guys, 5 km. Aduh, malas sekali aku lihat Baustelle ini. Apa? Gak rata jalannya, sempit sekali dikasih sama. Anjir.
setahun nanti di sini. Salah satu kelemahan Jerman ini juga pembangunan lambat kali selesai. Terlalu banyak apanya, birokrasinya. Supaya sengaja juga dilama-lamai supaya jalan terus uang itu guys. Seperti mangkrak, tapi nggak mangkrak sebenarnya. Mana ya? Jalan jadi, tapi lambat kali. Kayak ada itu jembatan di sana. Dari aku datang ke sini udah 6 tahun. Dari kata bosku juga itu tak selesai jembatan. 6 tahun bos, udah sampai ganti presiden. Atau sampai udah 3 kali ganti presiden kali. Jalan-jalan dia, tapi nggak gimana ya? Nggak ngerti juga aku melihatnya. Lambat sekali loh, lambat kali jalannya. Kadang kita lihat yang kerja cuma 5 gitu. 6. Kadang ada 2 orang kerja. Sama kayak bangun rumah lah, bangun rumah pun di sini lama ya. Jadi kalau ada bilang bangun rumah di Jerman itu 1 hari itu omong kosong guys ya, omong kosong. Bacot itu, bacot. Gak ada itu. Setahun lah, 2 tahun minimal. Harus ngurus ini karena yang ngerjakan ini beda tukangnya sama yang ngerjakan ini. Bagian atap beda tukangnya sama bagian tembok. Bagian tembok beda sama bagian lantai. Yang bagian lantai bikin janji dulu, termin dulu. Bikin janjinya sekarang ACC-nya 3 bulan lagi. 3 bulan lagi ACC, oke bisa, tapi bulan 10 katanya. Nah, itulah yang buat lama. Apakah saking tak adanya orang kerja di Jerman ini sehingga begitu lamanya gitu loh. Jasa yang tersedia itu sangat sedikit sehingga satu perusahaan itu sangat padat sekali jadwalnya. Aku nggak tahu guys ya, bisa jadi gitu. Memang Jerman sendiri butuh banyak tenaga. Apakah karena begitu? Bisa jadi. Di kiriku ini masih sungai ya, sungai Rhine. Saya nggak tahu sih sungai apa ini. Iya kali ya, Worms. Sungai Rhine kali ya. Iya, sungai Rhine ini guys. Nordhaltenbuch 300 meter. Kawan ini spionnya nggak ditutup, tutuplah spion bro. Di sini yang kerja, tapi yang ditutup sampai sana. Panjang kali. Pokoknya dikerjakan yang 1 kilometer dulu ya kan. 1 kilometer